Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vica Afcarina dari Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya ingin memberikan informasi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mengenai pengendalian hama warang yang sering menjadi masalah bagi para petani dan menjadi salah satu hal yang merugikan petani, sehingga petani terkadang mengalami gagal panen. Tentu hama ini menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi petani, karena sejauh ini yang dilakukan mayoritas petani untuk mengusir hama yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kimia, yang tentu saja apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak bijaksana, akan berdampak pada kesuburan tanah. Maka dari itu, perlu adanya pengarahan bagi petani untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, khususnya hama warang. Hama warang menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tanaman sekaligus menyebarkan virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini bisa mencapai 80-90%, terlebih jika serangan terjadi ketika 15 hari setelah tanam. Siklus hidup hama warang berlangsung 23-33 hari. Warang akan bertelur sebanyak 1000 butir selama hidupnya, dengan jumlah yang bisa menetas sebanyak 100-600 butir, tergantung kondisi lingkungan. Warang dewasa meletakkan telur pada sisipan tanaman hingga pelepah daun. Pada populasi tinggi, telur juga dapat ditemukan pada tulang daun bagian atas. Telur-telur ini menetas dalam waktu 7-10 hari. Telur menetas menjadi warang kecil yang terus tumbuh hingga mengalami 5 kali ganti kulit selama 10-15 hari. Semakin lembab lingkungan, maka warang akan semakin cepat mengalami ganti kulit. Setelah 2-4 hari ganti kulit kelima, warang menjadi dewasa dan berkembang lagi hingga mencapai usia 18-28 hari. Pengendalian hama warang ini sebaiknya dilakukan secara terpadu. Selain itu, alangkah lebih baiknya apabila pengendaliannya dilakukan secara kolektif dalam satu hamparan. Pengendalian hama warang yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, yaitu dengan menanam padi varietas unggul. Pemilihan varietas unggul ini dilakukan karena varietas unggul tentunya akan lebih tahan terhadap serangan hama, seperti Inpari 18, Inpari 19, Inpari 31, dan Inpari 33. Selain itu juga lebih baik dilakukan tanam serempak. Hal ini dilakukan karena dapat menekan ketersediaan makanan dan juga dapat menekan tempat hidup bagi hama warang itu sendiri. Dalam satu hamparan, sebaiknya ditanam dalam waktu kurang dari 2 minggu. Pengendalian selanjutnya adalah pergiliran varietas padi. Hal ini dilakukan untuk menekan laju perkembangan hama warang. Misalkan saat musim rendeng lahan ditanami varietas Inpari 31 dan saat musim hujan ditanami varietas Inpari 13. Selanjutnya yaitu pemupukan berimbang. Pemupukan ini sebaiknya dilakukan secara tepat dosis, mengingat perkembangan warang akan sangat cepat pada kondisi tanaman yang terlalu lemas karena terlalu banyak menyerap unsur nitrogen. Selain penggunaan pupuk yang tepat dosis, penggunaan insektisida juga harus dilakukan secara bijaksana. Hal ini karena penggunaan insektisida yang berlebih tentu juga akan memberikan efek negatif pada kesuburan tanah. Sebelum penggunaan insektisida, sebaiknya area sawah dikeringkan terlebih dahulu. Penyemprotan juga harus dilakukan pada saat tidak ada embun pada daun. Penyemprotan insektisida harus dilakukan sampai pada pangkal padi karena disitulah tempat warang bersembunyi.